telah memasuki hari kedua. Hari ini, tim jelajah Pansela sudah berada di Kabupaten Purworejo. Tim jelajah Pansela juga akan bertemu dengan Ibu Dwi Astuti selaku Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Purworejo dan Pak Stefanus Aan selaku Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo. Yuk Sobat Harjo! Jalur Pansela ini dimulai dari sisi timur, yaitu jembatan Congot, kemudian ke arah barat berbatasan dengan Kabupaten Kebumen, yaitu pada jembatan Wawar. Dan jalan ini sepanjang 23,89 km. Sesuai dengan fungsinya, jalan ini merupakan jalan arteri primer, sehingga ini merupakan jaringan jalan nasional. Luas dengan panjang sepanjang 5,55 km dari arah Congot, itu mempunyai 2 jalur dan 2 lajur, di mana ini kanan kirinya terdapat median selebar 2 meter. Kemudian untuk sepanjang kurang lebih 4,32 km merupakan satu lajur dengan 2 jalur dan dengan lebar perkerasan aspal 7,5 meter. Kemudian yang mendekati jembatan Wawar sepanjang kurang lebih 14 km merupakan jalan dengan satu lajur dengan 2 jalur. Kemudian lebar perkerasan aspal hanya 6,5 meter. Dengan adanya jalan Pansela ini di mana-mana tumbuh khususnya rest area. Hampir setiap desa di sepanjang jalan Pansela ini terdapat rest area. Kemudian juga terdapat SPBU, rumah makan kadang di pinggir jalan. Baik, jadi kalau kita berbicara jalur Pansela atau JJLS ya terkenalnya, Purworejo itu kurang lebih detailnya kalau saya tidak salah sekitar 21,5 kilo lah, mungkin lebih. Saya nggak hafal. Tapi yang jelas Purworejo ini tentu akan menjadi salah satu daerah yang sangat strategis di Jawa Tengah bagian selatan. Saya tidak hanya berbicara tentang JJLS-nya saja atau Panselanya saja, tapi mengingat bahwa paling tidak Purworejo ini punya 3 proyek strategis nasional di sekitar JJLS. Satu, adanya Bandara Yogyakarta International Airport yang sudah beroperasi, yang itu sangat dekat karena perbatasan persis dengan Purworejo. Yang kedua, Badan Otorita Borobudur atau kawasan otoritatif Borobudur itu di Kecamatan Bener dan Luanu, dan yang ketiga adalah daerah Bendungan Bener. Jadi paling tidak Purworejo sudah akan mendapat manfaat yang luar biasa dari 3 proyek strategis nasional tersebut. Tentunya dampak yang paling signifikan adalah menjadi cukup ramai dilintasi, karena nantinya dengan JJLS sudah beroperasi, kemudian bandara sudah optimal beroperasi, itu luar biasa orang yang akan lewat Purworejo. Saat ini di era pandemi ini tahun 2022 per hari bandara YIA itu kan sekitar 5.000 sampai 7.000 orang gitu. Prediksi saya di tahun depan akan mencapai 5 juta sampai 7 juta orang per tahun penerbangan orang yang memanfaatkan bandara. Di mana pemanfaat bandara itu berasal dari Wonosobo, Temanggung, Magelang kota dan kabupaten, dan tentunya beberapa daerah di selatan Jawa yang akan memakai JJLS atau jalur Pansela seperti Kebumen, kemudian Cilacap, Purwokerto, itu pasti akan lewat JJLS. Sehingga menjadi penting Purworejo untuk yuk siap-siap memanfaatkan JLS, memanfaatkan jalur Pansela karena dampaknya akan gede. Dari sisi destinasi pariwisata itu saja sudah tumbuh banyak di kawasan. Kebetulan jalur Pansela itu area pesisir ya. Jadi banyak sekali desa-desa wisata
Purworejo di kawasan pesisir ada satu desa yang memang menjadi ikon, yaitu Desa Jatimalang dengan Pantai Dewa Rucinya. Tetapi kanan kirinya itu mulai dari sisi timur Desa Jogoboyo sampai sisi barat Desa Kertojaya, itu semuanya pertumbuhannya luar biasa dengan Pokdarwis dan paket-paket wisatanya. Belum lagi kelompok masyarakat yang lain seperti petani, sudah banyak sekali produk UMKM di sana, produk pertanian seperti jamu kristal itu jadi salah satu unggulan di sana. Kemudian perikanan, beberapa sudah mulai membuat embung-embung dan segala macamnya. Itu cukup menarik untuk menangkap peluang pasar di jalur Pansela. Bahkan beberapa desa juga sudah menangkap peluang itu dengan mendirikan rest area dengan semua fasilitasnya. Itu menjadi geliat baru di Purworejo Selatan, karena memang mau tidak mau, siap tidak siap, kita 5-10 tahun ke depan daerah situ akan ramai. Kalau berbicara pariwisata, memang kawasan pesisir itu memang kita, pesisir Purworejo maksudnya, kita persiapkan desa wisata dengan salah satu potensinya adalah pantai, dan titik utamanya itu ada di Desa Jatimalang, sehingga pemerintah kabupaten dalam beberapa tahun terakhir fokus menata pantai di Desa Jatimalang, atau sekarang lebih dikenal sebagai Pantai Dewa Ruci. Mengapa itu kemudian perlu ditata dan apa kekhasan yang ada di sekitar selatan Purworejo? Yang jelas kami pemerintah ingin menangkap peluang jalur Pansela dan adanya bandara, agar semua pemanfaat bandara dan jalur Pansela itu bisa menikmati, menghabiskan beberapa waktu, semenit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari di kawasan Purworejo. Salah satu caranya di kawasan Dewa Ruci itu akan, dan sepanjang pantai, desa-desa wisata itu akan kita branding 2 hal. Satu, kita branding adalah kuliner atau tempat istirahat yang nyaman. Makanya banyak desa mempersiapkan diri seperti rest area dan segala macamnya. Nah, khusus di Pantai Dewa Ruci kita bangun memang shelter kuliner ada di sana. Ke depan semua pemanfaat jalur Pansela, semua pemanfaat bandara dari manapun Anda, silahkan mampir di sana. Kita siapkan banyak sekali sentra kuliner. Menu favoritnya, unggulannya adalah olahan seafood yang ada di sana. Sebentar lagi di Agustus akan ada International Kite Festival. Jadi festival layang-layang internasional. Itu ada di desa di sisi barat, di Desa Ketawang. Bukan di Jatimalang tapi di Ketawang, dan seterusnya dan seterusnya. Selain itu kemudian ketika ditanya apa yang menjadi khas selain event dan branding kuliner, tadi banyak potensi UMKM. Salah satunya tadi jamu kristal tadi. Ada jamu kristal dan banyak sekali olahan-olahan sumber daya laut yang juga bisa dijadikan pengingat akan Purworejo, khususnya di Pantai Purworejo. Berkaitan dengan penerapan transaksi digital di tempat wisata dan di objek-objek yang lain, pemerintah Kabupaten Purworejo memang dalam 3 tahun terakhir sudah juga concern ke sana. Jadi kami didukung oleh banyak pihak sudah menerapkan e-retribusi untuk pembayaran retribusi tiket masuk pariwisata di beberapa objek. Memang belum keseluruhannya, tetapi kita secara bertahap sudah menerapkan itu. Dan sebentar lagi dalam waktu yang tidak terlalu lama kami juga sudah berevolusi, sudah naik kelas lagi pemanfaatan transaksi digital menggunakan uang elektronik. Impian bagi masyarakat Kabupaten Purworejo agar jalur Pansela menjadi 2 lajur. Jelajah Pansela ini didukung penuh oleh Pertamina Patraniaga dan Bank BPD DIY. Nah, setelah ini Sobat Harjo, Jelajah Pansela akan beralih menuju rest area Monggangsari yang